Lebaran itu sukacita, tapi Aminah Cendrakasih dijerat sedih bagai tak berkesudahan. Dihantam sakit fisik yang memenjarakannya di tempat tidur, hati Aminah pun terkoyak mendengar kabar sang putri ditipu rekan bisnis yang tak lain adalah saudara dekat sendiri. Dan Aminah sebagai sudah jatuh tertimpa tangga tersiram air pula. Air mata memang tak mengalir di wajah, namun di relung terdalam Aminah hancur sehancur-hancurnya. Tak kuasa melihat putri kesayangan harus dirundung sedih berkepanjangan. Ya sedih lah, kita ngerasain kalau ditipu tuh kayak apa gitu rasanya. Ya kita bisa bilang apa, saya bilang ya udah kita pasrah aja udah. Ya dianya soal sakit hati, bikin kue capek-capek, duitnya buat kasih orang, katanya bayar orang. Total ingat nggak Ibu berapa anaknya Ibu, apa uang duit anaknya Ibu sama? Aduh aku nggak tahu, dia yang tahu, saya nggak ngerti urusannya. Saya nggak ngerti, bukan nama uang saya kan nggak punya uang. Yang Agustus itu harusnya kan dibayar di September udah tersendat. Ini saya transfer uang nih ke dia. Ini semua yang merah jambu, ini uang-uang yang saya transfer semua ke dia nih. Semua tuh. Yang balikannya dia yang kuning. Yang kuning apa yang hijau gitu ya. Nah tuh. Ini saya kirim uang terus. Tuh. Masih ada kirim kan. Nah ini terakhir saya udah nggak pernah terima uang. Dari bulan apa nih ya? Bulan 10. September ya. Ya Oktober September saya udah nggak terima uang balikan dari dia tuh. Bayangin dia pakai uang 25 bulan Agustus. Harusnya dia bayar ke saya ada tanggal cair 16 Oktober gitu. Jumlah sama hasil tuh segitu. Dia udah tanda tangan di sini kan. Dia nggak bayar. Sampai hari ini dia nggak bayar. Nih. Tuh. Dia sendiri nih yang bikin dia sendiri laporannya setelah saya koreksi jumlahnya sekian. 2,4 miliar. Tapi boleh dibilang ini adalah kalau ini omong-omong kosong hasil, seolah-olah dia memang vendor, tapi kenyataan kan dia bukan vendor, jadi penipuan. Waktu yang kantin ya Bu ya, awalnya kan ajakin saya buka kantin gitu. Ke pihak berwajib, kasus penipuan itu sudah diajukan sang putri, tapi hingga kini sang pelaku masih berkeliaran bebas. Andaikan penyakit tak melumpuhkan fisik, pastinya Aminah ingin sekali membantu sang putri. Tapi mau bagaimana, untuk duduk saja Aminah tak sanggup. Ia hanya bisa berharap jalan keluar segera ditemukan dan uang sang putri bisa dikembalikan. Itu sih, tapi kita nggak bisa gimana dong nyelesain, kita memang udah ketipu, udah kita mesti bayar orang yang banyak gitu, dia udah kalau jatuh udah ketiban tangga, kita mesti urusan lagi mau polisi kan, jadi ya nggak bisa cepet deh, pelan-pelan kali. Surat terakhir yang saya terima, saya udah dikonfrontir sama dia, gelar perkara sudah. Terakhir surat 8 Juni itu pelimpahan berkas perkara atas nama Endang ke kejaksaan. Saya nggak tahu lagi kasus saya ada di mana. Itu 8 Juni, ini udah tanggal berapa? Karena kemarin Lebaran dia ada di rumah ibunya di Condet Batu Ampar, baik-baik aja. Tapi dia bilang sama polisi dia nggak mau bayar. Nggak niat bayar. Saya pengen keadilan, saya pengen itu dibuktikan di keluarga besarnya dia. Kalau saya yang ditipu mentah-mentah sama anaknya, bukan saya rentenir, bukan saya yang kejar-kejar dia. Gitu. Jadi saya pengen banget dapat keadilan, saya pengen banget memposisikan sebenarnya uang orang itu yang harus bayar siapa, bukan saya. Orang uang yang makan dia kok. Meninggalkan lapis sedih Aminah, seperti apa Boy Hamzah dan sang istri bernostalgia mengenang masa-masa romantika saat pacaran di atas klotok atau perahu motor yang melintasi Sungai Mentaya, Sampit, Kalimantan Tengah. Simak kisahnya hanya di Cumi Camp.